Nah, di sini aku bakal coba ngejelasin tentang materi pasar di ekonomi. Nah, di sini pasar itu ada dua. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi lagi menjadi tiga. Ada monopolistik, oligopoli, sama monopoli. Nah, di sini karena tadi pasar itu dibagi dua, cuma ada dua. Ini urutannya seperti ini. Jadi ini yang paling sempurna sampai paling tidak sempurna. Paling sempurna itu ada jelas pasar persaingan sempurna, terus ada monopolistik, oligopoli, sama monopoli. Nah, biasanya orang-orang pada suka salah ngira monopolistik itu sama kayak monopoli, padahal enggak, sama sekali enggak. Monopolistik itu hampir sama kayak pasar persaingan sempurna, yang sama kayak monopoli itu adalah oligopoli. Nah, kenapa kayak gitu? Sini bakal jelasin. Nah, pertama pasar persaingan sempurna dulu. Pasar persaingan sempurna itu ciri utamanya adalah penjualnya banyak, pembelinya banyak. Jadi sama-sama banyak. Dan karena penjual dan pembeli itu banyak, maka keduanya cuma bisa jadi price taker. Kenapa? Karena harganya itu dibuat dari keseimbangan pasar dari supply demand, karena sama-sama banyak tadi. Nah, habis itu ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik itu hampir sama kayak pasar persaingan sempurna. Perbedaan paling utama tuh di sini. Di sini barangnya terdiferensiasi. Kalau di sini homogen. Jadi misalnya di sini contohnya, di sini pedagang DVD di Glodok. Berarti sini emang cuma jualan DVD aja semuanya di Glodok itu. Nah, tapi kalau di sini terdiferensiasi. Misalnya ada pakaian, sepatu, makanan, dan lain-lain. Misalnya pakaian tuh modelnya macam-macam kan, dan juga banyak mereknya. Nah, itu maksudnya terdiferensiasi. Nah, habis itu di sini lalu ada pasar oligopoli. Nah, oligopoli ini ciri utamanya adalah penjualnya beberapa atau sedikit, sekitar 2, 3 atau sampai 10, kurang lebih segitu. Nah, terus di sini barangnya homogen, terdiferensiasi, sama ciri utamanya adalah ini, interdependensi. Jadi keputusan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya tuh saling mempengaruhi. Kenapa? Karena tadi balik lagi di sini jumlah perusahaannya sedikit. Jadi misalnya ada perusahaan A dan perusahaan B. Apabila perusahaan A ini menurunkan harga, berarti konsumen bakal pindah ke produk dari barang si A ini. Nah, mau nggak mau ntar yang B nggak ada yang beli kan, mau nggak mau B-nya juga bakal nurunin harga. Makanya di sini ada ciri yaitu saling ketergantungan antara satu sama lain. Nah, contohnya ini apa? Otomotif, kayak misalnya mobil. Nah, mobil ini cuma ada beberapa kan, misalnya kayak BMW, Mercy, Toyota. Nah, nggak sebanyak kayak monopolistik. Kalau monopolistik tuh banyak banget, kayak pakaian tuh pasti ada ratusan bahkan jutaan. Kalau ini tuh cuma beberapa, masih bisa dihitung. Istilahnya tuh kalau sedikit tuh masih bisa dihitung, kalau banyak itu udah nggak bisa dihitung. Nah, kalau di sini sama monopoli itu cuma satu penjual, jadi cuma satu. Kalau ini tadi sedikit cuma ada beberapa, yang ini cuma ada satu. Nah, di sini karena cuma ada satu penjual, maka jenis barangnya unik, tidak ada substitusinya. Mau nggak mau kita harus beli dari penjual yang ada satu itu tadi. Nah, karena dia tadi cuma ada satu, maka dia sebagai price maker, dia bebas mau nentuin harganya berapa aja. Terus juga di sini kemungkinan keluar masuk pasarnya sangat sulit. Ya udah kayak gitu. Nah, itu ciri-ciri utamanya. Aku cuma ngejelasin kayak yang ciri paling menonjolnya aja, sisanya kalian bisa baca sendiri, karena cuma kayak ngejelasin konsep biar kalian paham apa bedanya itu dari pasar persaingan sempurna sampai monopoli. Nah, ini bisa di skip kalau masih nonton nggak apa-apa. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin kurvanya. Di sini kurvanya dari pasar persaingan sempurna itu horizontal. Horizontal itu artinya dia elastis sempurna. Kenapa elastis sempurna? Karena penjual dan pembelinya sangat banyak. Barang substitusinya juga bakalan sangat banyak. Makanya dia elastis sempurna. Kuantitinya harganya nggak bakal berubah kuantitinya berapapun. Karena mereka di sini nggak ada yang bisa ngubah harganya. Harganya bakal fix gitu terus. Jadi sini
biasanya suka keluar nih syarat keseimbangannya P sama dengan MR sama dengan demand sama dengan AR. Nah pokoknya kalau pasar persaingan sempurna itu sama semuanya. Nah kalau monopolistik ini dia cuma geser dikit, MR geser dikit sini, demand masih kayak gini. Nah ini sangat elastis itu kan, kalau kalian udah pernah belajar elastisitas kan. Nah kalau sangat elastis itu adalah landai, kurvanya landai, ini kayak gini tuh landai. Kalau ini tadi horizontal. Nah di sini harga itu adalah perpotongan antara demand sama MC. Nah kalau di pasar ini MC itu marginal cost sama dengan supply. Nah di sini harganya sini. Nah kalian tahu kan kalau keseimbangan, syarat keseimbangan itu misalnya nggak tahu nih, di sini MR sama dengan MC. Nah coba kita zoom sini, MR ini, MC ini. Nah perpotongannya di sini, berarti harga keseimbangannya di sini, tapi harga pasarnya di sini, berarti cuma beda dikit, di atas dikit. Kalau yang tadi kan sama semua. PMRD, AR maaf. Nah sama semua di sini. Kalau di sini, nah ini unik, kurvanya adalah bentuknya king cat demand curve atau kurvanya patah. Jadi di sini nih, ini kan ini hitungannya landai ya, berarti elastis. Yang di sini udah curam, berarti inelastis. Kenapa bisa kayak gini? Karena tadi perusahaannya sedikit. Nah ini di atas ini misalnya masih satu perusahaan, jadi masih landai. Nah nanti kalau ada perusahaan baru lagi, dia bakal berubah kayak gini dan seterusnya. Terus di sini yang monopoli. Monopoli itu di sini bisa lihat MC sama demand. Nah dia perpotongannya di sini nih, berarti harga keseimbangannya, harga yang seharusnya tuh di sini. Tapi karena dia monopoli, bebas mau netapin harga berapa aja, dia bikin harga di sini tinggi jauh dari harga pasar. Nah kurvanya tuh inelastis. Kenapa inelastis? Karena tadi barang substitusi, gak ada barang substitusinya atau cuma ada satu barang, makanya dia inelastis. Sama yang biasanya keluar itu adalah profit. Profit itu kalau jangka pendek di sini labanya super normal. Kenapa super normal? Misalnya di sini perusahaan misalnya kayak jualan apa ya? Misalnya kalian jualan, misalnya jualan kopi nih, buka kan kopi sekarang banyak ya. Dulu awal-awal orang jualan kopi, sebelum kopi menjamur itu perusahaan kopi cuma ada dikit, makanya karena perusahaannya cuma dikit, persaingannya rendah, makanya dia bisa dapat laba super normal. Nah dalam jangka panjang dia cuma memperoleh laba normal. Kenapa? Karena semakin lama produsen yang ada di pasar tuh semakin banyak, produsennya semakin banyak, supply-nya semakin banyak, makanya labanya menjadi normal. Kalau persaingan monopolistik juga sama, awalnya super normal, lama-lama jadi laba normal. Jadi gitu konsepnya, keseimbangan jangka pendek sama keseimbangan jangka panjang. Terus kalau yang di sini labanya jangka pendek super normal, jangka panjang tetap super normal. Kenapa? Karena tadi di sini dia perusahaannya sedikit, jadi nggak bakal berubah banyak dari jangka pendek maupun jangka panjang. Apalagi monopoli karena cuma satu, berarti di sini labanya bisa laba super normal, laba normal. Kenapa kalian pasti bingung kenapa bisa laba normal? Karena monopoli itu modalnya gede. Contoh monopoli adalah PLN. Kalau kita mau jadi PLN, kita butuh modal yang banyak. Kenapa? Karena kita misalnya pembangkit listrik tenaga air, kita harus bikin apa? Kita harus bikin dari bendungan dong kalau mau nggak mau. Nah itu modalnya gede, makanya di awal-awal bisa laba normal karena kita harus mengeluarkan modal yang gede. Nah tapi dalam keseimbangan jangka panjang, karena dia cuma sendiri, dia bisa balik modal dan mendapat laba super normal gitu. Ini sisanya kalian bisa baca sendiri, aku udah update catatan ini.
Ini tinggal dihafalin, aku cuma ngejelasin konsep yang biasanya orang sering bingung. Aku sendiri juga sering bingung yang itu. Oke, terima kasih. Sama tambahan ini deh. Ini kalau kalian mau lebih advance, ini monopoli. Sini ada profit, monopoli profit. Tadi yang kayak tadi. Ini lebih ribet kan kalau monopoli. Karena tadi di sini gambarnya kalau cuma di sini sebenarnya kayak bakal bingung gitu. Nah, penjelasannya lengkap di sini. Ini demand-nya di sini, MC-nya sini, ini ada kurva ATC atau AC, MR-nya gini. Nah, di sini tadi keseimbangan itu adalah MC sama dengan MR. Ini perpotongannya di sini. Nah, makanya monopoli itu ini adalah quantity yang optimal untuk perusahaan. Makanya dia netapin sini, tapi harganya nggak ditarik ke sini, melainkan ditarik ke atas, di atas sini. Karena di monopoli bebas mau netapin harga berapa aja, makanya dia bakal netapin harga yang tinggi biar dia bisa dapat untung tinggi. Nah, harga pasar itu adalah MC, perpotongan MC atau supply dengan demand di sini. Nah, equilibrium ini harusnya kalau equilibrium itu di sini secara efisien produksi dan permintaannya ada di sini. Equilibrium price dan efficient quantity, atau juga bisa disebut yang perpotongannya di titik efisien atau equilibrium ini adalah perusahaan persaingan sempurna. Ya gitu. Nah, makanya karena tadi ini digeser ke sini kuantitinya, yang di sini bakal hilang. Orang yang memiliki willingness to pay di sini bakal hilang, dan ini menjadi DWL atau dead weight loss. Nah, jadi harusnya consumer profitnya segini, hilang jadi cuma segini gitu. Jadi yang ini hilang. Nah, ini masuk ke monopoli profit, ini produsen surplus. Udah gitu. Sama yang ini Kincaid demand curve, tadi aku bilang awalnya sini perusahaan monopoli menetapkan harga di sini. Nah, terus ini misalnya masuk perusahaan B jadi oligopoli, dan dia bakal netapin harga di antara monopoli dengan harga equilibrium. Tapi karena dia oligopoli, makanya dia bakal lebih netepin deket dengan monopoli tadi, makanya dia netepin di sini. Nah, ini jadinya gini kan, ini gini. Nah, ini kurva demandnya dari yang tadinya begini, karena ada harga yang lebih murah, dia bakal bergeser dari sini. Set. Nah, ini Kincaid demand curve. Udah gitu. Kalau ini udah beda lagi materinya. Makasih.